Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sebuah desa yang tidak jauh dari kaki gunung Tangkar hampir musnah diserang wabah penyakit yang sulit diberantas. Diduga wabah penyakit itu dikirim oleh ratu sihir yang bernama Nyai Lumping. Benarkah dugaan itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Ampun Gusti Prabu, hamba sudah mengerahkan berpuluh-puluh tabib dan orang pandai, namun wabah itu sukar untuk diberantas. Karena wabah itu memang sengaja diciptakan oleh nenek sihir jahat yang bermukim di puncak Gunung Tangkar. Saud Pati Ardareja seraya memberi sembah. Maksudmu Nyai Lumping? Tanya Prabu Indrajaya seraya mengkerutkan keningnya. Benar Gusti Prabu. Untuk beberapa saat lamanya, Prabu Indrajaya terdiam merenung. Sementara semua orang yang berada di Balai Agung Istana Bumi Loka itu juga diam membisu. Namun saat suasana tengah dicekam kesunyian itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara tawa yang mengikik keras. Ketika mereka semua tersentak seraya mengangkat kepalanya, sedangkan suara tawa mengikik itu semakin jelas terdengar dan bergema ke seluruh ruangan. Para patih dan panglima segera berdiri seraya menghunus senjata masing-masing. Cring! Sedangkan para prajurit yang menjaga juga sudah siap dengan senjata. Sementara dayang-dayang yang berjumlah tidak lebih dari 20 orang segera membawa masuk permaisuri Puspasari ke Kaputren. Kemudian dengan diiringi oleh 4 panglima perang kerajaan, Prabu Indrajaya segera melangkah keluar. Seorang perempuan tua berbaju kusam dengan memegang tongkat berkepala tengkorak berdiri di tengah-tengah halaman depan istana yang luas. Tidak kurang dari 30 orang prajurit sudah mengepungnya. Sementara perempuan tua itu terus terkekeh, membuat tubuhnya yang bungkuk semakin bertambah bungkuk. Sedangkan Prabu Indrajaya sudah berdiri tegak pada undakan pertama tangga istana didampingi oleh 4 orang panglima. Di belakangnya berjejer para pati dan pembesar-pembesarnya. Wajah-wajah mereka kelihatan tegang. Mereka sudah tahu siapa perempuan tua yang datang dengan tiba-tiba dan tanpa aturan itu. Nyai Lumping, apa maksudmu datang ke sini? Tanya Pati Ardareja lantang suaranya. Sudah bertahun-tahun aku melupakan semuanya. Aku menyepi tanpa mau diganggu oleh siapapun. Aku juga sudah berusaha untuk mematuhi perjanjianku dengan ayahmu Indrajaya. Nyai Lumping tidak sedikit pun hormat pada Prabu Indrajaya. Nyai Lumping, jika kedatanganmu memang bermaksud baik, marilah kita bicara baik-baik di dalam. Ajak Prabu Indrajaya ramah dan sopan. Dia sama sekali tidak merasa tersinggung dengan sikap perempuan tua itu yang tidak menghormatinya sebagaimana mestinya. Kedatanganku bisa bermaksud baik ataupun buruk, tergantung dari sikap tikus-tikusmu, Indrajaya.
Para panglima, pati dan pembesar kerajaan lainnya hanya bisa menggerutu dalam hati. Dan tidak ada satu pun yang berani menunjukkan sikap berang pada wanita itu. Meskipun kata-katanya sangat menusuk dan menyakitkan. "Mari, silakan masuk," ajak Prabu Indrajaya dengan ramah. "Tidak perlu. Kedatanganku hanya ingin mengatakan bahwa kau telah membuka kembali pertikaian lama," tegas kata-kata Nyai Lumping. "Nyai Lumping, aku tidak mengerti maksudmu. Tolong dijelaskan," pinta Prabu Indrajaya setengah kaget. Aku tidak percaya kalau ternyata kau pandai berpura-pura. Seluruh rakyatmu akan binasa jika kau tidak mau meminta maaf padaku. Seperti yang telah dilakukan oleh ayahmu Indrajaya. Camkan itu baik-baik." "Nyai Lumping, aku merasa tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadapmu. Katakan, apa yang telah terjadi?" Prabu Indrajaya jadi bingung. "Aku yakin kau telah mengirim tikus-tikus yang tak berguna ke puncak gunung Tangkarir. Itu berarti bahwa kau telah melanggar janji ayahmu terhadapku. Kau pasti sudah tahu akibatnya, Indrajaya." Seketika Prabu Indrajaya tersentak kaget. Dia sama sekali tidak merasa telah mengirim satu orang pun ke puncak gunung Tangkar, apalagi dengan maksud membunuh perempuan tua ini. Dia memang tahu betul akan perjanjian yang telah disepakati antara ayahnya dengan Nyai Lumping, yaitu untuk tidak saling mengganggu dan menyeberangi batas wilayah masing-masing. Dan jika ada seorang rakyat yang kesasar, itu tanggung jawabnya sendiri. Ya, kerajaan tidak akan ikut campur. Semua orang yang telah kau kirim sudah mati, Indrajaya. Hanya satu orang yang berhasil lolos dari tanganku. Dan kau harus segera menyerahkan orang itu padaku. Paling lambat 1 pekan setelah kedatanganku ini, kata Nyai Lumping lagi saya hendak beranjak pergi. "Tunggu dulu, Nyai," teriak Prabu Indrajaya. Tapi Nyai Lumping sudah keburu menghilang dengan meninggalkan kepulan asap putih. Kini Prabu Indrajaya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kedatangan wanita tua itu adalah suatu tanda akan terjadinya malapetaka besar dan tidak mudah untuk dihadapi. 1 pekan bukanlah waktu yang panjang, lagi pula di antara mereka tidak ada yang tahu siapa orang yang dimaksud oleh Nyai Lumping. Beberapa saat kemudian, Prabu Indrajaya bergegas masuk kembali ke Balai Agung. Tampak wajahnya muram dan keningnya berkerut dalam. Sementara para panglima, patih, dan pembesar kerajaan lainnya juga makin bingung. Ancaman wanita penyihir itu bukan hanya gertak kosong belaka. Ancaman itu sudah didahului dengan sebuah tindakan, yaitu menyebarkan wabah penyakit pada salah satu desa. "Aku tidak tahu siapa orang yang telah berani menggunakan namaku," gumam Prabu Indrajaya seraya menghenyakan tubuhnya di singgasana. "Gusti Prabu, izinkanlah hamba untuk mencari orang yang diinginkan oleh Nyai Lumping," kata Pati Ardareja pelan. "Bukan hanya kau saja, Paman Pati Ardareja. Aku juga akan perintahkan kepada seluruh pati dari panglima untuk segera menangkap orang itu. Nanti biarlah aku sendiri akan menyerahkannya pada Nyai Lumping," kata Prabu Indrajaya dengan tegas. Semua pati dan panglima segera mengaturkan sembah, lalu tanpa diperintah 2 kali, mereka segera meninggalkan tempat itu. Sementara Prabu Indrajaya duduk termenung dengan kening berkerut dalam. Persoalan yang dihadapi kali ini sangat berat. Tidak ada jalan lain lagi selain menuruti keinginan Nyai Lumping. Sedangkan para pembesar kerajaan lainnya masih tetap menemani tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Hari terus berlalu menurut perputaran waktu yang telah ditentukan oleh Yang Kuasa. Sementara keadaan di kerajaan Bumi Loka sejak kedatangan Nyai Lumping ke istana semakin dilanda keresahan. Setiap hari ada saja seorang prajurit yang tewas di tangannya. Sedangkan Prabu Indrajaya nampaknya juga semakin gelisah menghadapi kenyataan itu. Selama 2 hari ini sudah tidak terhitung lagi jumlah rakyatnya yang tewas.
Sementara itu, para panglima dan pati-pati kerajaan terus berusaha mencari orang yang diinginkan oleh Nyai Lumping. Dan hampir seluruh prajurit dikerahkan, namun sampai saat ini belum juga berhasil. Memang sulit, karena Nyai Lumping tidak mau memberitahu siapa nama orang yang dimaksudkan itu. Sedangkan dalang yang telah membuat perempuan alis sihir itu berang juga belum ketahuan. Pagi itu langit di atas kerajaan Bumi Loka diselimuti oleh awan hitam, seolah-olah ikut bersedih dengan keadaan yang tengah menimpa kerajaan Bumi Loka. Kini tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Mereka takut bertemu dengan Nyai Lumping yang selalu berkeliaran membunuh siapa saja yang ditemuinya. Kalau keadaan begini terus, bisa bangkrut aku, Mak, keluh seorang pemilik kedai. Seorang perempuan tua yang tengah sibuk mengunyah sirih hanya diam saja mendengar keluhan itu. Pandangan matanya tetap lurus ke depan melalui pintu jendela yang terbuka sedikit. Tampak laki-laki tua yang mulut tadi hanya duduk sambil bersungut-sungut di dalam kedainya yang sepi. Kedai itu adalah salah satu dampak dari ancaman Ratu Sihir. Apakah ada kedai-kedai lainnya juga berdampak dari ancaman Ratu Sihir itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.